若是没有你的龙须，你想要寡人赏你什么？引发帝国动荡，但是对寡人有救命之恩。上好的明强龙茧，已经在此等候多时了吧？想要赠与苏丹师。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alchemy Supreme episode 144 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Murong Chuan yang sudah mengambil beberapa bahan obat yang dibutuhkan King Subaitian. Namun Murong Chuan menjelaskan bahwa beberapa bahan obat yang dia bawa hanyalah produk lokal, jadi tidak tahu apakah bagus atau tidak jika digunakan untuk membuat pil. Subaitian sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bang MC juga meminta satu kumis naga kepada Xiao Long untuk menjadi bahan pelengkap penawar racun kaisar. Pada awalnya Xiao Long menolak karena dia merasa kesakitan kalau mencabut satu kumis naga, tapi setelah Subaitian menakut-nakuti kalau kaisar tidak akan bisa disembuhkan tanpa kumis naga, Xiao Long langsung mencabut kumisnya untuk diberikan kepada Subaitian. 若是没有你的龙须， Setelah Xiao Long memberikan satu buah kumisnya, Subaitian meminta izin untuk pergi ke ruangan yang tenang agar dia bisa lebih fokus melakukan penyempurnaan pil. Kaisar kemudian berkata kalau Subaitian bisa menggunakan aula di sebelah kediamannya karena aula tersebut juga sedang kosong. 多谢。 Sementara itu di luar, Feng Tian dan penasihat Zhuge tampak khawatir dengan keadaan kaisar saat ini. Mereka berdua hanya bisa menunggu kabar dari Murong Chuan yang sekarang sedang berada di dalam kediaman kaisar. Tiba-tiba saja mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan fenomena langit. Tidak lain dan tidak bukan, fenomena langit tersebut disebabkan oleh Subaitian yang sedang membuat pil penawar racun untuk kaisar. Melihat situasi ini, Feng Tian langsung ingin masuk ke dalam istana karena dia khawatir dengan keadaan kaisar ketika Subaitian melakukan penyempurnaan pil. Akan tetapi Feng Tian langsung mendapatkan hadangan dari penasihat Zhuge yang sudah mendapatkan perintah untuk menjaga pintu depan. Selain orang yang mendapatkan izin dari kaisar, tidak ada orang lain yang boleh masuk ke dalam istana. Bahkan Feng Tian sekalipun yang merupakan adik kaisar dilarang untuk masuk. Feng Tianwang. Beberapa saat kemudian Subaitian sudah menyelesaikan pembuatan pil penawar racun untuk kaisar. Tanpa berlama-lama Bang MC langsung memberikan penawar racun tersebut kepada kaisar agar kondisi kaisar semakin membaik. Setelah kaisar memakan pil penawar racun, naga yang berada di dalam lautan kesadarannya berhasil terbebas dari aura jahat yang selama ini membelenggu naga tersebut. Kaisar juga mengungkapkan kalau tubuhnya sudah jauh lebih baik sekarang. Sebagai bentuk terima kasih, kaisar akan mengabulkan satu permintaan dari King Subaitian. Di sini Subaitian tidak mengharapkan sebuah hadiah dari kaisar. Bang MC hanya ingin kota kekaisaran terhindar dari pertikaian internal yang menyebabkan kekacauan fatal. Kaisar pun kemudian berjanji selama dia hidup maka kota kekaisaran akan senantiasa damai sejahtera. Di saat yang sama kaisar meminta Xiao Long untuk memberikan 2 kumis naga kepada Subaitian karena Subaitian sudah menyelamatkan nyawanya hari ini. 引发帝国动荡，但是对寡人有救命之恩。
Seperti biasa, Xiaolong menolak karena dia takut untuk mencabut kumisnya lagi. Kaisar pun kemudian merayu Xiaolong dengan akan memberikan 10.000 paha ayam rebus jika Xiaolong memberikan kumis naga kepada Su Beitian. Pada akhirnya Xiaolong pun bersedia mencabut 2 kumisnya meskipun dia langsung berteriak kesakitan. 2 kumis naga ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh Su Beitian ketika Bang MC ingin menyempurnakan pil kelas langit lagi. Beberapa saat kemudian Su Beitian dan Murong Chuan keluar dari kediaman Kaisar. Mereka berdua langsung mendapatkan pertanyaan dari Feng Tian yang penasaran akan kondisi Kaisar saat ini. Murong Chuan pun memberikan penjelasan bahwa racun Kaisar sudah dinetralkan serta kondisi tubuh Kaisar juga sudah berangsur membaik. Tentu saja hal ini membuat penasihat Zhuge kaget karena ternyata Su Beitian mempunyai kemampuan yang di luar Nurul. 皇主的病情如何？ 北天，我们走吧。有点意思。 Ketika Murong Chuan dan Su Beitian hendak meninggalkan kediaman Kaisar, seorang kasim kekaisaran menghampiri mereka berdua untuk menyampaikan pesan dari Kaisar yang akan memberikan 4 harta kepada Su Beitian. Kasim kekaisaran ini memberikan plakat giok otoritas untuk membuka gudang penyimpanan harta kekaisaran Xingluo dan meminta Murong Chuan untuk menemani Su Beitian pergi ke gudang harta tersebut. Beberapa saat kemudian, Su Beitian dan Murong Chuan sudah sampai di gudang penyimpanan harta kekaisaran Xingluo. Murong Chuan pun lekas membuka gerbang masuk menggunakan token otoritas yang diberi oleh kasim kekaisaran sebelumnya. Untuk sekarang Murong Chuan hanya bisa mengantar sampai di depan saja, sementara Su Beitian akan memilih sendiri 4 harta yang dihadiahkan kepadanya di gudang penyimpanan. Baru juga Su Beitian masuk, dia langsung terkagum karena gudang penyimpanan harta kekaisaran Xingluo memang sesuai dengan reputasinya. Terlihat banyak sekali harta berharga yang berada di dalam gudang ini. Harta pertama yang diambil oleh King Su Beitian merupakan jimat penahan jiwa. Setelah itu Bang MC mengambil sumsum 10.000 tahun, dan 2 harta terakhir yang diambil oleh Su Beitian merupakan kristal jiwa tingkat atas serta hati pedang. Setelah mengambil 4 harta, Su Beitian memutuskan untuk segera keluar. Murong Chuan pun memberikan selamat karena Su Beitian sudah mendapatkan 4 harta yang dihadiahkan oleh Kaisar kepada Bang MC. Murong Chuan juga berkata kalau dia tidak bisa mengantar Su Beitian pulang karena dia harus memberikan laporan kepada Kaisar terlebih dahulu. Untuk itulah mereka berdua akan berpisah di sini. Beberapa saat kemudian King Su Beitian sudah pulang ke kediamannya yang disediakan oleh Murong Chuan. Bang MC cukup kaget karena ternyata Feng Tian sudah menunggunya di sebuah pendopo sembari menyeduh sebuah teh mahal. Sambil mengambil teh yang diberikan kepadanya, Su Beitian berpikir bahwa Feng Tian pasti sudah lama menunggunya di tempat ini. Ternyata Feng Tian datang menemui Su Beitian karena dia ingin menyampaikan sesuatu hal. Feng Tian menyebutkan nama sebuah tempat dan ingin kalau Su Beitian menemuinya di tempat tersebut. 上好的明强龙茧，已经在此等候多时了吧？想要赠与苏丹师，恭候苏丹师大人。 Permintaan dari Feng Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.